Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Rizal Arfianto, NPM 2397. Saya dari kelompok 4, sesi Senin 1. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas khusus grade 4 saya pada praktikum optimasi industri. Di sini saya mendapatkan modul 1, yaitu Integer Programming. Ini untuk jurnal internasional yang saya pakai, yaitu judul Novel Alternative Algoritma for Solving Linear Integer Programming Problem with Four Variable. Oke, sebelumnya saya akan menggunakan dua software, yaitu Microsoft Excel dan juga Linux, dan akan membandingkan hasil dari kedua software tersebut, apakah sama atau berbeda. Baik, saya sekarang sedang berada di software Excel. Di sini didapatkan dari permasalahan pada jurnal tersebut, diketahui terdapat beberapa fungsi tujuan, yaitu 9x1, 5x2, 6x3, dan 4x4. Dan di sini terdapat 4 variabel dan juga 4 constraint. Di sini saya akan buat tabel lagi untuk menentukan nilai variabel keputusan. Untuk menentukan nilainya ini kita pakai rumus sum product. Kita blok keempat variabel, lalu kita, oh iya, sebelumnya ini untuk variabel keputusan kita isi all. Dan ini untuk mengetahui nilai variabel keputusan dari fungsi tujuan, kita pakai rumus sum product. Ini kita blok empat variabel, kita koma, lalu kita isi variabel keputusan. Untuk constraint 1 hingga 4, caranya sama. Kalau nilai dari variabel keputusan terisi, kita gunakan solve solver untuk menentukan hasil akhirnya. Di sini dapat dilihat, ini bekas pekerjaan saya. Yang pertama itu kita untuk set objektif, kita kasih kolom B11, yaitu fungsi tujuan. Pilih dari fungsi tujuan. Untuk B-change variable child, kita isi C16 hingga F16, yaitu variabel keputusan. Dan untuk
subjek constraint ini kita isi G12, yaitu untuk kendala satu, constraint satu hingga constraint 4, 4 constraint. Itu nilai sama kapasitas. Dan untuk ini integer ini diambil dari variabel keputusan dari C16 hingga F16. Ini variabel keputusan, ini kita kasih integer dan kita klik add. Setelah itu ini kita pilih simple XLP linear programming, lalu kita solve, kita klik OK, dan diketahui hasil akhir fungsi tujuan dari maksimasi tersebut yaitu 15, dan untuk kendala 1 9, kendala 2 0, kendala 3 0, kendala 4 3. Untuk variabel keputusan sendiri untuk X1 yaitu 0, X2 3, X3 0, X4 0. Setelah melakukan penyelesaian permasalahan menggunakan software Excel, kita lanjut ke software Lima. Di sini kita gunakan rumus max untuk nilai maksimum 9, 9 kali X1. Lalu lima kali 2, lalu 6, 6 kali 3, dan 4 kali X4. Kita gunakan titik koma untuk mengakhiri samaan, lalu pindah ke constraint. Lalu kita isi constraint pertama. Constraint pertama ini 6 1 tambah 3x2 ditambah 5x3 ditambah 2x4. Untuk kendala 2 0.
Lalu kita gunakan rumus bin agar hasil dari X1 dan X2-nya itu tidak koma. Itu kita dari N. Setelah itu kita solve. Bentar masih ada yang salah. Oh iya, ini saya lupa menandakan tanda titik koma di setiap constraint. Akhiran constraint. Lalu kita coba solve lagi. Nah, di sini dapat kita lihat memiliki total variable yaitu 4, non-linear yaitu 0, dan integer yaitu 2. Jadi untuk constraint sendiri itu ada 5 dan ini memiliki 3 kali iterasi. Dari sini dapat kita lihat nilai solusi yang telah ditemukan yaitu memiliki objective value yaitu 17 dan total penyelesaian iterasi yaitu 3 dan waktu penyelesaian yaitu 0,25. Dan juga dapat diketahui total variable yaitu 4, integer variable yaitu 2, dan total non-zero yaitu 14. Untuk variable X1 memiliki nilai 0 dan radius cost yaitu 3. Untuk 2 memiliki nilai 3 dan radius cost yaitu 1. Dan untuk nilai 3 memiliki 0 dan radius cost 4. X4 memiliki nilai 0 dan radius cost 0. Di sini dapat kita lihat nilai hasil akhir dari software Lingo dengan software Microsoft Excel memiliki nilai hasil akhir yang sama 0300 dan select atau surplus dari row pertama yaitu 17, yang kedua 0, yang ketiga 0,5, 4, 2,5, dan 5, 2,5. Baik dari jurnal Novel Alternative Algorithm for Solving Linear Nature Programming Problems with Four Variable dapat kita temukan hasilnya. Yaitu ini saya simulasikan ke PT XYZ yang bergerak di bidang produksi komponen elektronik yang terdiri dari 4 jenis produk utama yaitu produk A, B, C, D. 4 produk ini memiliki kontribusi keuntungan masing-masing sebesar 9 satuan untuk produk A dan 5 satuan untuk produk B, 6 satuan untuk produk C, dan 4 satuan untuk produk D.
Dalam proses produksinya, PT XYZ menghadapi beberapa kendala berupa keterbatasan sumber daya dan hubungan teknis antar komponen. Produksi setiap unit produk A, B, C, dan D perlukan waktu kerja secara berturut-turut sebesar 6, 3, 5, dan 2 jam. Dengan total kapasitas kerja yaitu maksimum 11, sebesar 10 jam. Selain itu, perusahaan juga menetapkan bahwa jumlah produk C dan D boleh melebihi satu unit karena keterbatasan ruang penyimpanan. Terdapat pula ketentuan teknis bahwa produk C hanya dapat diproduksi apabila produk A telah tersedia. Di sini dirumuskan model nyejar programming berupa fungsi objektif maksimasi keuntungan total, yaitu dengan nilai tujuan yaitu 9x1 tambah 5x2 dan 6x3 tambah 4x4 dengan 4 kendala, yaitu kendala pertama 6x1 tambah 3x2 tambah 5x3 tambah 2x4 kurang lebih sama dengan 10. Itu untuk waktu kerja. Dan X3 plus X4 sama dengan 1, kurang dari sama dengan 1. Itu untuk batas kombinasi produk C dan D. Dan untuk min, min X1 tambah X3 kurang lebih sama dengan 0, itu untuk ketergantungan produk C pada A. Dan untuk kendala terakhir yaitu min X kuadrat tambah X4 kurang lebih sama dengan 0, itu untuk ketergantungan produk C dan B. Kali lagi ini hanya saya simulasi, ya saya ibaratkan buah perusahaan. Jadi semua variabel X1 sampai X4 merupakan bilangan bulat positif yang merepresentasikan jumlah unit yang akan diproduksi untuk masing-masing produk. Dengan model ini, perusahaan berupaya menentukan kombinasi produksi yang optimal agar memperoleh keuntungan maksimal dengan tetap memenuhi semua batasan yang ada. Di sini tabel pengolahan data. Ini untuk hasil penyelesaian menggunakan software Excel. Ini pengolahan data adalah 1 sampai 4, lalu ada fungsi tujuan dengan kapasitasnya. Lalu input data ini sama. Gambar data merupakan tabel yang dibuat untuk melakukan penggunaan data menggunakan solver. Solusi ini kan diperoleh pada variabel keputusan dan nilai variabel keputusan. Fungsi tujuan. Ini gambaran ketika kita menggunakan solver, input data solver parameter. Ini sesuai dengan kita tadi. Lalu berdasarkan gambar di atas, nilai variabel keputusan dari fungsi tujuan dimasukkan ke bagian set objektif dengan tujuan untuk maksimalkan keuntungan. Pada bagian B change, dimasukkan variabel keputusan dan menambahkan fungsi kendala pada bagian subject to constraint. Setelah kita masukkan semua data, akan muncul seperti ini yang artinya penyelesaian telah ditemukan. Lalu kita masuk ke input data pada software Lingo. Ini seperti yang tadi, gambar data merupakan input pada software Lingo. Dapat dilihat dari fungsi tujuan serta batasan pada gambar input di atas. Terdapat juga rumus Aitken yang berfungsi sebagai agar hasil yang didapatkan itu berupa bilangan bulat tanpa adanya bilangan koma. Ini dapat kita lihat nilai objektif yaitu 17, total 4, dan integer yaitu 2. Untuk constraint sendiri ada 5, non-zero ada 14, dan gambar di atas ini merupakan penyelesaian dari software Lingo. Dapat dilihat bahwa statusnya sudah menunjukkan global optimal, yang berarti sudah menunjukkan hasil yang optimal. Dapat dilihat pula bahwa hasil optimalnya itu 17. Ini untuk output data pada software Excel. Setelah melakukan solver, pengisian data pada solver,
akan muncul nilai dari fungsi tujuan yaitu 15. Kendala 19, kendala 20, kendala 30, kendala 4-3. Berdasarkan hasil pengolahan data pada sumber Excel yang telah didapatkan hasil nilai optimum yaitu sebesar 15 variabel. Yang digunakan sebanyak 4 variabel yaitu X1 sampai X4 serta fungsi kendala atau batasan yang digunakan sebanyak 4 batasan. Dari hasil yang harus didapatkan maka nilai dari X1 harus sebanyak 0, X2 sebanyak 3, X3 sebanyak 0, dan X4 harus sebanyak 0 agar memperoleh hasil optimal yaitu sebesar 15. Output data software Lingo. Berdasarkan hasil pengolahan data pada software Lingo yang telah dilakukan, didapatkan hasil nilai optimum yang didapatkan dari objektif value yaitu sebesar 17. Terdapat 4 variabel yaitu X1, X2, X3, dan X4 serta fungsi kendala atau batasan yang digunakan sebanyak 4 batasan dengan satu fungsi tujuan. Value untuk X1 adalah 0 dan X2 adalah 3, X3 0 dan X4 adalah 0,5. Dari hasil yang didapatkan maka deteksi Z harus memproduksi banyak 2 dan banyak 7 agar memperoleh laba maksimal yaitu sebesar 17. Baik, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.